Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat petang buat semuanya. Apa kabar kalian semua? Tentunya semoga dalam keadaan baik-baik dan semoga dimurahkan rezekinya. Oke, baik teman-teman. Akhir-akhir ini jarang buat video diakibatkan ya kesibukan kerja hari-hari biasa. Saya sebagai kuli bangunan pekerja construction semestinya lebih mementingkan pekerjaan saya, sebabkan itu adalah tanggung jawab kita sebagai suami untuk menafkahi anak dan istri. Jadi kebetulan cuacanya lagi asik ya, jadi saya ambil momen video ini di luar dan kebetulan kalian juga bisa melihat pemandangan di belakang saya, ada tanaman sayur-sayuran. Tapi kali ini kita akan membahas, banyak yang bertanya soal tentang perkara yang kini makin banyak dibahas, entah di TikTok, entah di YouTube dan media-media sosial lainnya. Ya, jadi yaitu mengenai tentang polemik antara netizen Malaysia dan Indonesia. Ada yang bertanya bagaimana pendapat saya tentang orang Indonesia juga bertanya tentang pendapat saya tentang jantung pisang, boru siapa dan lain-lainnya lah. Mereka bertanya bagaimana pendapat saya tentang mereka. Kemudian saudara saya juga yang ada di Malaysia yang bertanya tentang Winwan Nur, pendapat saya tentang mereka. Jadi saya menanggapinya kayak gini guys ya. Saya sebenarnya tiada tujuan lain ya untuk membeda-bedakan mana-mana ataupun antara kedua negara ini ya, antara Malaysia dan Indonesia. Yang semestinya saya akan hanya memberikan sebuah edukasi. Video-video saya itu hanya keinginan terbesar saya adalah, harapan terbesar saya adalah supaya kedua negara ini atau Malaysia dan Indonesia yang pada dasarnya adalah dulu boleh dikatakan adalah satu Nusantara yang hanya dipisahkan oleh para penjajah yaitu Belanda dan British, kita semestinya harus kembali bersatu ya. Dimana pada akhir-akhir ini kita boleh lihat kita sering diadu domba oleh para orang-orang yang tidak menyukai Islam. Jadi di sini kita akan kembali kepada diri kita sendiri, kesadaran kita sendiri ya. Walaupun mungkin beribu nasihat daripada orang lain, kalau kita tidak bisa mengubah diri sendiri, itu akan mustahil guys. Jadi kalau pendapat saya tentang mereka yang selama ini, entah itu mereka buat live di TikTok, live di Facebook ataupun di YouTube, itu terserah mereka lah berpendapat. Mereka berpendapat bagaimanapun, saya tidak mau ikut campur ya tentang mereka siapa yang disebutkan, yang dipertanyakan tadi. Saya hanya mengambil langkah saya sendiri pribadi ya. Jadi kalian boleh juga cek di mana-mana video saya hanya sebatas memberikan edukasi, di mana dan seperti saya katakan tadi bahwa keinginan terbesar saya semoga negara Malaysia dan Indonesia terutama rakyatnya yang justru kita adalah satu akidah Islam, yang mayoritas Islam, bisa bersatu ya dan bergandeng tangan. Terutama kita sebenarnya tidak tahu ya, kita diadu domba oleh para musuh-musuh kita. Di belakang kita diadu domba sesama Islam untuk saling bergaduh, untuk tidak akur. Dan kenyataannya banyak. Bahkan ketika akidah kita diperlekeh atau dikucilkan atau banyak yang menginjak-injak akidah umat Islam, saya melihat banyaklah makin menjadi mereka makin berani. Diakibatkan kayak gini guys, mereka melihat Islam ini sekarang lagi tidur, tak ada kesatuan, tak ada persatuan. Jadi cukup minta maaf mereka selesai. Akan tetapi itu akan berbeda jika berlaku di Indonesia ya. Tapi jangan kita bahas ke situ sih. Tapi semestinya kita harus sadar diri guys, kita adalah saudara Islam. Di mana-mana Islam, satu dunia itu adalah saudara. Jadi tidak ada yang bisa membedakan guys. Oke guys, itu dulu. Mungkin sudah azan, nanti selepas salat maghrib baru kita lanjut ya guys ya.
Dan mungkin juga saya akan sedikit memberikan nasihat ya terhadap mungkin yang seperti disebut yang seperti Koko RI dan kawan-kawannya, atau sekarang dipanggil dia bertukar nama menjadi Mister Ribut ya. Jadi sebelum mengkritik negara orang atau apalagi sampai menembus pemerintahannya, itu sebenarnya tidak adalah hak untuk kita warga Indonesia, warga asing, untuk memperlekeh ataupun memprotes undang-undang yang ada di negara lain, terutama di Malaysia sendiri. Jadi cobalah kita berpikir, kasihan banyaknya saudara-saudara kita yang bekerja di Malaysia, mungkin baik yang dari ilegal ataupun yang punya dokumen dan sebagainya. Kenapa sedemikian? Kenapa banyak rakyat Indonesia banyak memilih negara Malaysia untuk mencari nafkah demi keluarga mereka, yang terutama kurangnya pekerjaan yang ada di Indonesia, dan kemudian masalah soal gaji, kemudian lagi masalah mahalnya biaya kehidupan sehari-hari, bahkan biaya pendidikan ya. Jadi orang semua merantau itu bukan senang ya datang Malaysia. Mereka mau datang Malaysia itu, kita semua datang di Malaysia bukan senang. Ya, contoh saya mungkin punya dokumen. Oke, bisa dibilang saya setiap tahun bayar dengan kerajaan Malaysia sebanyak 3.000 lebih, dan bahkan sampai meningkat ke 4.500-an tiap tahun. Jadi buat teman-teman saya atau saudara saya yang ada di Indonesia, berhentilah, ataupun juga netizen Malaysia sendiri, cobalah berhenti untuk saling menghujat, saling marilah kita bersatu, apalagi kita sama-sama Islam. Daripada tadi lagi saya katakan bahwa kita adalah saudara ya, walaupun orang lain mungkin beranggapan tidak serumpun, tapi saya menganggap bahwa apalagi kita sesama Islam, mestinya kita adalah saudara. Jadi buat teman-teman sekali lagi, buat teman-teman yang ada di Indonesia, janganlah memperkeruh keadaan, karena kita bisa lihat guys, apa dampak dibalik semua yang dinyatakan oleh teman-teman kita di Indonesia tentang Malaysia, menembus hingga pemerintahannya. Jadi kita bisa lihat di sini guys ya, memang operasi ini, immigration, polis, apa semua dilakukan sejak daripada dulu tadi kepada seluruh warga asing yang ada di Malaysia sini, yang pastilah pendatang asing tanpa izin ya, pati ya, yang tidak mempunyai dokumen. Itu sudah dilakukan dari jauh-jauh berapa puluh tahun yang lalu. Akan tetapi akan berbeda dengan orang Indonesia yang ada duduk di sini sebelum adanya media sosial atau cekcok mulut dan saling menghujat di media sosial antara Malaysia dan Indonesia. Pada dulunya kita aman-aman saja, banyak, walaupun mungkin di suatu kawasan tersebut mereka itu akan mengecek ya sebelum pembuatan operasi, baik daripada penguasa imigrasi ataupun polis, mereka akan mengecek kawasan tersebut dari sebulan ya. Mereka entah menggunakan drone atau menggunakan mata gelap, atau intel di Indonesia disebut sebagai mata-mata di situ ya. Namun ketika di situ dilihat ada ramai banyak rakyat Indonesia, mereka akan setidaknya mereka masih punya hati nurani dan belas kasihan ya. Tetapi akan berbeda dengan tempat di mana tempat tersebut dipenuhi dengan orang Myanmar, Bangladesh ataupun bangsa lain, negara lain. Itu akan cepat diserbu guys. Ya, kenapa sedemikian? Karena mereka masih memang menganggap Indonesia itu adalah negara yang serumpun, dan banyak orang-orang Indonesia di sini tuh baik-baik semua. Bahkan sampai ada yang contoh orang Malaysia sendiri menjaga orang Indonesia yang kosongan ya, bisa dikasih tidur dalam rumahnya, bahkan dianggap anak angkat, sampai pun seketika mungkin dia keluar kerja, kedapatan polis di tengah jalan ya, semestinya kan itu memang adalah satu kesalahan yang dia telah melakukan kesalahan, melanggar undang-undang tanpa dokumen di negara Malaysia sini. Akan tetapi ketika ada orang yang boleh jamin kita,
contoh yang kita bisa kenal mungkin ketua kampung yang ada di dalam perkampungan kita tinggal, atau sejenisnya yang menganggap kita sebagai anak angkat, dia akan bertanggung jawab datang ambil kita. Ya mungkin walaupun dia di dalam situ mungkin ada kaedah bayaran atau apa segalanya, ada juga yang bebas begitu saja. Karena masih punya hati nurani mereka. Mereka tahu kita adalah orang susah yang datang bekerja di Malaysia. Jadi sebenarnya ya, kalau kita pikir betul-betul, kalau memang rakyat Malaysia ini jahat, tidak akan ada, sekali lagi saya katakan, tidak akan ada warga asing yang duduk di sini. Akan tetapi mereka lebih percayakan kepada penguat kuasa mereka. Ya, walaupun mungkin ketika ada suatu laporan yang katanya sikit-sikit komplain, mengadu ke sana ke sini, iya betul. Dikarenakan ketika Anda tinggal di kawasan tersebut, mungkin kawasan orang entah itu Melayu, India ataupun Cina, ketika mereka melihat keadaan tersebut sudah tidak bisa menyenangkan bagi hati mereka ataupun bisa mengganggu ketentraman mereka, mereka tidak akan berbuat sendiri ya, ataupun istilahnya hukum rimba. Mereka tidak akan berbuat sendiri, mereka akan melaporkan kepada pihak penguat kuasa. Akan berbeda dengan kita. Ya, di Indonesia itu sering banyak terjadi melakukan tindak sendiri ya, tanpa mendahului atau melaporkan ke pihak berwajib. Tapi di sini kita bisa lihat, guys. Ketika di Malaysia itu tidak. Mereka akan melaporkan ke pihak penguat kuasa dan biarlah mereka yang bekerja, entah kalian ditangkap ataupun istilahnya komplain lah. Jadi buat teman-teman juga, ini saran saya buat teman-teman saya yang masih ada di Malaysia dan di Malaysia ada masih ingin bekerja. Jadi ketika kalian bekerja di suatu mungkin dan tinggal di sebuah kawasan yang ada di mungkin di taman atau perkampungan, jagalah adab kalian, jagalah tingkah laku kalian. Jangan buat hal yang bisa tidak menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Dan kemudian juga pesan saya yang terakhir buat teman-teman saya yang ada di Indonesia yang selalu mengintimidasi atau memprotes tentang undang-undang yang di Malaysia, sudahlah ya. Kalian pikirlah, masih banyak keluarga kita, saudara kita yang ada di Malaysia yang ingin masih mencari demi kebutuhan keluarga mereka atau keluarga kami yang ada di Indonesia. Ya, contohnya ya, kenapa kita berangkat di Malaysia? Ini mesti ada ya. Kenapa negara Indonesia itu lebih suka masuk ke Malaysia? Yang pertama karena Malaysia adalah mayoritas Islam. Itu yang pertama. Dan kemudian dekat dan masih bisa dibilang kita adalah adik-beradik. Jadi sudahlah buat kalian, sudahlah untuk saling saling menghujat, saling apa dan sebagainya. Intinya marilah kita bersatu, kita adalah saudara Islam. Mungkin suasana ini sudah hujan ya, jadi saya masih di luar, tapi mungkin sampai sini dulu guys. Jika ada kata-kata saya yang lebih dan tidak menyenangkan buat kalian semua, mohon dimaafkan. Itu datangnya daripada diri saya sendiri, dan ketika ada kata-kata saya yang bisa dipetik untuk bisa dijadikan pedoman, itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.